melalui lisan, kemudian dakwah melalui tulisan, kemudian dakwah melalui perbuatan. Ya, 3 macam dakwah. Muhammad ya gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran online di mata pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 8. Baik anak-anakku, apa kabar hari ini? Sehat semua? Saya berharap anak-anakku semuanya dan seluruh pelajar Muhammadiyah se-Indonesia bahkan sedunia dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita hari ini akan pelajari melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, video sebelumnya. Masih ingat membahas apa video sebelumnya? Masih ingat ya? Kalau sudah lupa silahkan dicek lagi videonya ya. Nah, di pertama kita ulas kembali. Saya ingatkan bahwa kita sudah membahas salah satu ciri gerakan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kita sudah bahas kenapa Muhammadiyah di sana itu dikategorikan atau digolongkan sebagai gerakan Islam. Nah, saya katakan di sana bahwa selain sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah itu juga dikenal sebagai gerakan dakwah. Ya, apa itu? Nah, mari kita ulas di kesempatan pertemuan ini. Jangan ditinggal, tetap stay di situ, akan kita lanjutkan ke materinya. Kita lanjut. Baik, inilah materi kita hari ini. Jadi kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Jadi kita akan bahas kenapa Muhammadiyah itu disebut sebagai gerakan dakwah. Apa yang dilakukan, apa saja yang dilakukan sehingga Muhammadiyah itu dikatakan sebagai gerakan dakwah. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke Muhammadiyah dicirikan sebagai gerakan dakwah, kita akan bahas, kita ulas apa itu makna dari kata dakwah ya. Jadi kata dakwah itu bisa dilihat dari 2 aspek, yaitu dari sisi bahasa, yang kedua ada dari sisi istilah. Kalau dari sisi bahasa, ternyata kata dakwah ini berasal dari kata da'a ya'du yang kemudian menjadi kata dakwah. Ini pembelajarannya ada di bahasa Arab. Kita tidak akan bahas. Ini katanya adalah masdar. Masdarnya dari kata dakwah. Apa itu masdar? Nanti ditanya di pelajaran bahasa Arab. Kita tidak bahas itu daripada salah gitu ya. Jadi dari segi bahasa, dakwah itu berasal dari kata da'a atau ya'du yang berarti, punya arti dalam bahasa Indonesia, maknanya itu seruan atau ajakan atau panggilan. Jadi dakwah itu sebenarnya bermakna seruan. Jadi kalau kita menyeru kepada seseorang, mengajak, kemudian memanggil, itu sebenarnya dakwah. Dakwah kemana? Ya tentunya ke hal baik. Kemudian yang kedua, dakwah itu bisa dilihat dari kata istilah. Secara istilah, dakwah itu bermakna penyampaian Islam kepada manusia. Penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada manusia di dunia ini. Baik melalui lisan, baik melalui tulisan, ataupun secara perbuatan. Jadi dakwah secara istilah adalah penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada khalayak, pada manusia di seluruh dunia ini. Bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan atau perbuatan. Maka semua kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya menyeru pada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, penyampaian ajaran-ajaran Islam, baik lisan dakwah, itu dimaknai dengan kata dakwah.
Jadi itu secara akar kata makna dari kata dakwah itu sendiri. Sering kita sudah mendengarnya, dakwah, ayo kita berdakwah, ayo kita berdakwah. Ternyata punya makna seperti ini. Kemudian dakwah itu bisa diartikan dengan beberapa hal. Ini jika tadi kita sudah membahas kata dakwah dari dua aspek bahasa dan istilah, kita akan bahas sekarang dakwah secara luas. Ya, kalau dalam buku pelajaran kita, pelajaran agama Muhammadiyah kelas 8, ternyata kata dakwah secara dalam arti luas itu ada 3 pengertian. Ya, yang pertama adalah bermakna segala aktivitas untuk mengubah ke arah lebih baik. Jadi kalau kita menyerukan kepada orang atau ingin mengubah segala aktivitas ingin mengubah ke arah yang lebih baik, tentu dalam sesuai dengan ajaran Islam, itu bisa dikatakan sebagai kata dakwah. Itu dakwah. Kita kalau misalnya kecil saja, nggak usah banyak-banyak, ingin mengubah kepada hal yang lebih baik. Misal di keluarga kita ada adik kita misal yang kalau makan berdiri, terus kita menyuruh kepada adik kita, adik kalau misalkan mau makan duduk. Itu sudah sudah bisa dikatakan sebagai dakwah. Kemudian yang kedua ada segala usaha penyampaian, ya, segala usaha penyampaian dengan beragam media dan cara. Jadi menggunakan banyak media dan cara tentang pandangan hidup Islam. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu tentang ajaran Islam, tentang kebaikan, menggunakan banyak media atau dengan banyak cara, sudah dikatakan sebagai kata dakwah. Kita sudah melakukan dakwah. Ya. Kemudian yang ketiga, mengajak, menyeru manusia ke ajaran Islam. Ini sifatnya luas. Ya, mengajak kepada seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia ini untuk ke Islam. Kenapa ke Islam? Karena keyakinan kita bahwa Islam itu adalah agama terakhir, agama penutup bagi seluruh umat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jika kita berdakwah untuk mengajak manusia ke ajaran Islam, kebaikan dan keutamaan Islam, kita serukan kepada umat manusia di dunia ini tentang keutamaan dan kebaikan Islam. Ya, itu sudah dikatakan sebagai dakwah. Tentu tidak harus mengajaknya dia harus masuk Islam, karena di Islam juga tidak ada paksaan. Ya, jadi 3 kategori ini, yaitu aktivitas untuk mengubah ke arah lebih baik, itu dakwah. Kedua, usaha menyampaikan dengan menggunakan banyak medianya macam-macam, bisa dengan tulis, lisan, dan HP, handphone, buku, dan lain-lain. Itu sudah bisa dikatakan sebagai dakwah. Kemudian mengajak, menyeru manusia pada kebaikan. Soal mereka mau ikut atau tidak, ya itu soal lain. Tetapi ketika kita beraktivitas mengajak orang, kemudian mengubah ke arah lebih baik, kemudian juga menyeru manusia tentang kebaikan dan keutamaan Islam, itu dakwah. Kemudian macam dakwah. Jadi dakwah itu terbagi menjadi beberapa macam. Ini kita ambil dari pendapatnya Muhammad Nasir dalam buku Fiqhud Dakwah atau buku Fikih Dakwah.
Nasir. Di sana terkandung macam-macam dakwah. Apa saja? Yang pertama, dakwah bil lisan. Apa itu bil lisan? Dari kata ada lisan di sini ya. Ada kata lisan. Jadi ucapan, perkataan. Dakwah yang melalui ucapan atau perkataan. Maka contohnya ada khutbah, kemudian ceramah, pidato, bernyanyi. Tentu nyanyinya yang islami, yang religi, bukan nyanyi-nyanyi yang kalau nyanyinya yang tidak jelas, tidak bermakna apa-apa, malah membawa kita kepada keburukan, itu bukan dakwah. Ya, jadi ini adalah dakwah bil lisan. Maka banyak yang bernyanyi. Ada almarhum J itu biasanya dakwahnya lewat nyanyian. Maher Zaid itu biasa lewat nyanyian, dan banyak macam-macam penyanyi yang lain. Kemudian yang kedua, dakwah itu bisa melalui bil kolam. Ya, bil kolam. Ada kata kolamun apa? Pena. Jadi dakwah bisa menggunakan dengan pena. Berupa apa? Ya tulisan. Ya, bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar, ataupun bisa dengan hal-hal lain yang itu aktivitasnya menggunakan pena. Ya, contohnya melalui buku-buku yang kita baca, buku dakwah itu adalah bagian dari dakwah bil kolam. Kemudian di koran juga ada banyak. Kemudian majalah, lewat puisi pun bisa kita berdakwah. Coba kita cek puisi-puisi Islami itu bagian dari dakwah. Kemudian ada lagu juga. Dengan berlagu kita juga bisa melancarkan dakwah. Ya, kalau Roma Irama kita dengar albumnya Nada dan Dakwah. Wah, itu ada di situ ya. Kalian tidak suka lagu itu ya. Kalau saya lumayan. Kemudian yang terakhir adalah dakwah bil hal. Ini dakwah dengan perbuatan. Contoh uswah hasanah. Contohnya ada memakai pakaian sesuai syariat. Syariat apa? Syariat Islam. Yang perempuan menutup aurat, tidak harus dengan yang wah sekali, tetapi memang sesuai dengan syariat, menutup aurat. Aurat perempuan yang mana? Ya, itu tidak silakan menutup, memakai pakaian sesuai syariat Islam. Kemudian makan dan minum duduk, karena itu bagian dari sunnah Rasulullah. Itu dicontohkan oleh Rasul kita, makan dan minum sambil dengan duduk. Ya, jadi itu adalah macam dakwah menurut Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Ada apa saja? Yang pertama ada bil lisan, dakwah melalui lisan, kemudian dakwah melalui tulisan, kemudian dakwah melalui perbuatan. Ya, 3 macam dakwah. Kemudian kita akan masuk bagaimana Muhammadiyah. Apa bentuk-bentuk? Kalau kita sudah bahas dasar dari kata dakwah itu, kita coba aplikasikan pada gerakan Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah nantinya disebut sebagai gerakan dakwah. Ya, disebut sebagai gerakan dakwah. Kita lanjut. Ya Allah.